Marcelina Fitri, NIM 2020310034. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang tujuan dan fungsi hubungan eksternal. Setiap organisasi memiliki tujuan yang menjadi kesepahaman atau kesepakatan semua pihak di dalamnya. Namun, untuk organisasi juga tentunya harus memiliki ekspektasi atau harapan-harapan tertentu. Secara persuasif, komunikasi bisa dikemas secara menarik sehingga publik pun dapat menarik, sehingga di mana komunikasi tersebut bisa berjalan dengan baik. Fungsi dari hubungan eksternal dan proses komunikasi organisasi diantaranya: yang pertama, mengenalkan serta mempromosikan produk atau jasa; yang kedua, menetapkan image publik atau organisasi; yang ketiga, memperluas pasar bagi produknya; yang keempat, mendapatkan penerimaan atau penghargaan dari masyarakat tersebut; yang kelima itu memelihara hubungan antara pemerintah. Selamat siang, perkenalkan nama saya Kristianus Aristonakur dengan NIM 2020310026. Di sini saya akan menjelaskan tentang kemampuan koperasi memecahkan persoalan. Persoalan-persoalan yang dihadapi koperasi kiranya menjadi relatif akut, kronis, lebih berat oleh karena beberapa hal. Yang pertama, kenyataan bahwa para pengurus atau anggota koperasi sudah terbiasa dengan sistem penjataan, sehingga mereka dulu tinggal berproduksi bahan mentah yang tersedia, pemasaran sudah ada salurannya karena sistem sales marketing. Sekarang itu sistem ekonomi terbuka dengan ciri persaingan sempurna. Maka dari itu perlu penyesuaian diri, dan ini memungkinkan waktu yang lama. Lalu yang kedua, para anggota pengurus kurang berpengetahuan dan skill dalam manajemen. Harus ada minat untuk mengembangkan diri, menghayati soal-soal yang dihadapi. Dan yang ketiga, pemikirannya yang sempit, maka timbul usaha manipulasi. Dan terakhir, kurangnya loyalitas dan cenderung lebih individu, tidak ada waktu untuk berkomunikasi, dan tidak ada tujuan yang harmonis antara anggota dengan korporasi. Pada hakikatnya, dapatlah disimpulkan bahwa kemampuan koperasi menanggulangi soal-soal pelik kurang sekali. Apabila kemampuan ini tidak ditingkatkan, maka masa depan koperasi akan suram. Baik, terima kasih. Dionysius Harsengau, NIM 2020310059. Saya dari kelompok 4 koperasi akan menjelaskan pola pembangunan koperasi. Pola pembangunan koperasi pada masa sekarang tentunya berbeda dengan pola pembangunan koperasi sebelum terjadi globalisasi ekonomi. Pada masa lalu, koperasi mempunyai 3 peran penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Yang pertama, koperasi diharapkan mampu mengakomodasikan dan menggerakkan potensi masyarakat golongan lemah atau golongan rendah. Yang kedua, koperasi adalah lembaga ekonomi yang keberadaannya sangat diperlukan oleh sebagian besar bangsa Indonesia. Yang ketiga, koperasi adalah lembaga ekonomi yang diharapkan dapat berperan utama sebagai agen pemerataan dan pembangunan ekonomi nasional. Keberhasilan koperasi pada waktu itu diukur dengan satuan-satuan kuantitatif, misalnya jumlah koperasi atau KUD, jumlah anggota koperasi, pertumbuhan usaha, volume usaha, jumlah modal usaha, sisa hasil usaha, dan laba sebagainya. Pada saat ini, pola pembangunan koperasi sangat dipengaruhi oleh perubahan lingkungan. Sehubung dengan hal tersebut, koperasi untuk terus berkembang dan mampu bersaing dalam dunia bisnis secara optimal. Pembangunan koperasi di masa depan harus berorientasi pada bisnis murni agar mampu bersaing dan dalam tatanan global. Tahun 1994, Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
mengusulkan beberapa kriteria kuantitatif tentang pola pembangunan koperasi di masa mendatang. Yang pertama, koperasi harus memiliki kemampuan mengantisipasi kecenderungan perubahan lingkungan. Yang kedua, koperasi harus mampu bersaing dengan ekonomi non-koperasi. Yang ketiga, pengurus dan manajer koperasi harus berjiwa wira swasta. Yang keempat, koperasi harus mampu mengembangkan sumber daya manusia. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Nama saya Tiofani Akvila Kurniawan dari Prodi Agribisnis, nomor induk mahasiswa 2020310005. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang strategi dan program koperasi. Program koperasi dalam kebijakan pembangunan usaha koperasi. Yang pertama yaitu pendidikan dan pelatihan bagi para pengurus. Yang kedua, bimbingan dan konsultasi untuk meningkatkan tertib koperasi. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan organisasi dan manajemen koperasi. Yang keempat, meningkatkan kemampuan penerapan sistem akuntansi. Koperasi juga perlu kerjasama dengan Kementerian BUMN dan swasta dengan cara meningkatkan kegiatan temu usaha. Demikian yang dapat saya jelaskan. Saya ucapkan terima kasih. Selamat siang teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Damianus Febri Lobino, NIM 2020-310045. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang hubungan eksternal. Hubungan eksternal merupakan komunikasi yang dilakukan dengan pihak di luar organisasi dengan tujuan untuk menjaga kredibilitas perusahaan dan mengupayakan agar publik eksternal perusahaan memberikan opini yang positif terhadap organisasi tersebut. Dengan demikian, komunikasi yang dilakukan harus bersifat persuasif dan inovatif, serta memberikan manfaat bagi masyarakat atau publik di sekitar organisasi. Adapun publik eksternal sendiri merupakan publik yang berada di luar organisasi, baik secara geografis maupun administratif. Namun, meski publik tersebut tidak ikut menentukan kebijakan organisasi, publik eksternal atau tetap menjadi bagian organisasi yang bertindak sebagai penilai sikap organisasi dan pemberi opini terhadap segala tindak tanduk organisasi. Karenanya, mereka harus memberikan penerangan atau informasi untuk dapat membina hubungan baik. Sama juga halnya dengan publik internal. Publik eksternal juga menyesuaikan diri dengan bentuk atau sifat, jenis, dan karakter dari organisasi yang bersangkutan. Dengan demikian, yang menjadi publik eksternal suatu organisasi akan berbeda dengan organisasi lain. Dengan adanya publik eksternal ini memberikan konsekuensi pada berbagai hubungan bagi masing-masing publik eksternal. Oke, baik, terima kasih. Mungkin itu saja perlu yang saya sampaikan pada hari ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Baik, terima kasih.